dari Prodi PGSD. Materi kita kali ini yaitu konsep manajemen pendidikan tinggi mahasiswa. Konsep dasar perguruan tinggi. Perguruan tinggi sebagai penghasil tenaga kerja yang bermutu atau commitment power. Perguruan tinggi sebagai lembaga pelatihan bagi care peneliti. Perguruan tinggi sebagai organisasi pengelola pendidikan yang efisien. Dan perguruan tinggi sebagai upaya memperluas dan mempertinggi pengkayaan kehidupan. Nah, di sana ada 4 konsep tuh teman-teman. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsepnya itu perguruan tinggi berfungsi sebagai penghasil tenaga, lembaga pelatihan, sebagai organisasi, dan sebagai untuk memperluas pengkayaan kehidupan. Selanjutnya yaitu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Nah, apa sih penyelenggaraan pendidikan tinggi itu? Penyelenggaraan pendidikan tinggi yaitu pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi, serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi oleh Menteri untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Jadi, pendidikan tinggi itu berupa universitas, sekolah tinggi, atau yang lainnya di atas sekolah SMA, atau bisa disebut dengan sekolah lanjut. Nah, biasanya pendidikan tinggi ini dikelola oleh pemerintah menteri untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Selanjutnya, manajemen pendidikan tinggi. Nah, untuk manajemen, semua pendidikan itu sama, jadi kalian bisa nonton di video yang pertama. Selanjutnya, dimensi makna perguruan tinggi. Nah, apa saja nih dimensinya? Dimensinya itu ada 5. Yang pertama yaitu dimensi keilmuan. Yang kedua dimensi pendidikan. Yang ketiga dimensi sosial. Yang keempat dimensi korporasi. Dan yang terakhir dimensi etis. Lalu apa yang dimaksud dengan dimensi-dimensi ini ya? Nah, maksudnya itu dalam dimensi pendidikan, perguruan tinggi itu mengatur atau mendidik tentang pendidikan. Dimensi sosial yaitu memberikan sosial pada orang yang di perguruan tinggi. Maksudnya itu kita bisa bersosialisasi dengan yang lainnya. Dan dimensi lainnya juga seperti dimensi sosial, pendidikan, dan lainnya, dan kalian bisa pahami sendiri. Selanjutnya ada perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Nah, apa saja nih tantangannya? Tantangan yang dihadapi guru di era global atau dosen atau mahasiswa seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat dan mendasar. Krisis moral yang melanda bangsa dan negara, krisis sosial, dan krisis identitas sebagai bangsa. Semua itu jelas menuntut calon guru yang profesional dan bermutu. Nah, contohnya saya sendiri nih. Saya pernah bertemu dengan 3 kurikulum. Sebetulnya agak membingungkan sih. Do you have any question? Nanti kalau ada yang ingin ditanya, bisa tanya di kolom komentar ya. Thank you for listening. Bye.